Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Hakim. Jabatan saya Pranata Komputer Ahli Pertama di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Saya peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 1 Kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya ansikronus. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Bab 4 Pasal 6, tugas jabatan fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, sistem informasi, dan multimedia. Berdasarkan uraian tugas Pranata Komputer Ahli Pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020, Bab 4 Pasal 8 Angka 2 huruf A. Yang pertama, mengelola katalog layanan teknologi informasi, mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi, menyusun alternatif solusi permasalahan pengolahan data, melakukan implementasi data model, melakukan implementasi business intelligence, menyusun taksonomi data, menyusun arsitektur data, melakukan pengumpulan kebutuhan informasi, melakukan perancangan layanan akses data, melakukan implementasi rancangan layanan akses data, melakukan ingestion data, melakukan implementasi rancangan integrasi data, menyusun prosedur pengujian rancangan integrasi data, melakukan evaluasi hasil pengujian prosedur validasi kebutuhan informasi, melakukan validasi kebutuhan informasi, menyusun dokumentasi rancangan database, melakukan instalasi dan konfigurasi database manajemen sistem, melakukan backup atau pemulihan data, menyusun tingkat kinerja layanan database, melakukan peningkatan kinerja database, menyusun rencana retensi data, melakukan evaluasi teknologi data, melakukan pengadministrasian teknologi data, melakukan deteksi dan perbaikan terhadap permasalahan teknologi data, mengelola penggunaan dan hak akses data, menyusun pemetaan data berdasarkan tingkat kerahasiaan informasi, melakukan pengumpulan data audit teknologi informasi menggunakan metode tertentu, menerapkan rancangan fisik sistem jaringan komputer kompleks, menerapkan rancangan logis sistem pengamanan jaringan komputer kompleks, menyusun prosedur pemanfaatan sistem jaringan, melakukan uji coba sistem jaringan komputer kompleks, melakukan evaluasi uji sistem jaringan komputer sederhana, menyusun dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer, melakukan optimalisasi sistem jaringan, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan kompleks, melakukan pemeriksaan kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dengan spesifikasi teknis, melakukan pengujian infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemasangan infrastruktur teknologi informasi, melakukan pengaturan akses keamanan fisik teknologi informasi, melakukan deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi, menyusun prosedur pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, menyiapkan peralatan video conference streaming, monitor peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur layout, melakukan optimalisasi kinerja infrastruktur teknologi informasi, melakukan perancangan sistem informasi, membuat program aplikasi sistem informasi, mengembangkan program aplikasi sistem informasi, melakukan penyiapan data untuk uji coba sistem informasi, melakukan uji sistem informasi, melakukan deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi, menyusun petunjuk operasional program aplikasi sistem informasi, menyusun dokumentasi pengembangan sistem informasi, melakukan instalasi, upgrade, dan konfigurasi sistem operasi dan atau aplikasi, melakukan data crawling, data feeding, data loading, melakukan manipulasi data, menyusun definisi sistem proyeksi pada suatu data spasial, membuat peta tematik rinci, melakukan pengolahan data atribut dan spasial rinci, mengoperasikan tools untuk membuat storyboard, membuat flowchart untuk pemrograman multimedia, melakukan editing objek multimedia kompleks dengan piranti lunak,
membuat objek multimedia kompleks dengan piranti lunak, membuat prototipe kompleks pada program multimedia, membuat program multimedia kompleks. Rincian uraian kegiatan ini diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Berdasarkan topoksi di atas, saya dapat mengambil 5 isu, yaitu belum optimalnya pelaporan kerusakan barang atau pemeliharaan barang, pembuatan video profil dinas koperasi usaha kecil dan menengah tenaga kerja, belum adanya database terpusat untuk penyimpanan data aset, optimalisasi pencatatan peminjaman mobil dan pengambilan barang secara elektronik, optimalisasi pendataan data pegawai PJLP berbasis elektronik. Tabel isu dengan APKL. Yang pertama, belum optimalnya pelaporan kerusakan barang atau pemeliharaan barang dengan nilai total 15. Yang kedua, pembuatan video profil dinas koperasi usaha kecil dan menengah tenaga kerja dengan nilai 13. Belum adanya database terpusat untuk penyimpanan data aset dengan nilai 14. Optimalisasi pencatatan peminjaman mobil dan pengambilan barang secara elektronik dengan nilai 19. Optimalisasi pendataan data pegawai PJLP berbasis elektronik dengan nilai 17. Setelah di ranking dan mendapat hasil yang pertama, optimalisasi pencatatan peminjaman mobil dan pengambilan barang secara elektronik. Yang kedua, optimalisasi pendataan data pegawai PJLP berbasis elektronik. Yang ketiga, belum optimalnya pelaporan kerusakan barang atau pemeliharaan barang. Setelah dapat 3 isu, kemudian dianalisis menggunakan USG. Yang pertama, optimalisasi pencatatan peminjaman mobil dengan pengambilan barang sesuai elektronik dengan nilai 14. Yang kedua, optimalisasi pendataan data pegawai PJLP berbasis elektronik dengan nilai 12. Belum optimalnya pelaporan kerusakan barang atau pemeliharaan barang dengan nilai 11. Sehingga dapat ranking yang pertama, yaitu optimalisasi pencatatan mobil dan pengambilan barang secara elektronik. Kemudian analisis masalah dengan diagram fishbone. Yang pertama, kurangnya pemahaman pencatatan secara elektronik. Kedua, metode, belum tersedianya SOP atau alur kerja yang baku. Ketiga, material, belum tersedianya template secara elektronik. Keempat, mesin, belum tersedianya tools untuk membantu pencatatan secara elektronik. Sehingga optimalisasi pencatatan peminjaman mobil dan pengambilan barang tidak maksimal. Kemudian alternatif pemecahan masalah. Masalah utama yaitu optimalisasi pencatatan peminjaman mobil dan pengambilan barang secara elektronik. Akar masalahnya yaitu kurangnya pemahaman pencatatan secara elektronik. Kedua, belum tersedianya SOP atau alur kerja yang baku. Tiga, belum tersedianya template secara elektronik. Keempat, belum tersedianya tools untuk membantu pencatatan secara elektronik. Kemudian dipecah menjadi ada alternatif pemecahan masalah, yaitu pembuatan modul singkat, penggunaan pencatatan berbasis elektronik, penyusunan SOP dan identifikasi masalah sampai tersusunnya panduan pencatatan secara elektronik, pembuatan template formulir peminjaman mobil dan pengambilan barang, melakukan digitalisasi dengan memanfaatkan Google Form atau Google Spreadsheet. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.